Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa aslinya Mang Thai, sama dengan versi Inggrisnya berarti negeri Thai, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar, Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya ada yang mengatakan Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jika melihat peta Thailand, akan mendapatkan daerah-daerah yang berpenduduk Muslim berada persis di sebelah negara Melayu, khususnya Malaysia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam di Thailand. Karena kenyataannya dalam sejarah Islam bukan masuk ke Thailand, tetapi lebih dahulu ada sebelum kerajaan Thailand. Berdiri pada abad ke-9, Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa dilihat dari faktor sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dahulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Masa Khalifah Umar bin Khattab, entah dari mana, yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab. Akan tetapi secara histori, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama. Di Malaka, Aceh, serta Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam, Thailand. Puncak kekuasaan Patani awal abad ke-17 diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam, dimungkinkan oleh hubungan yang semakin intensif antara negeri Arab yang merupakan pusat Islam dan Asia Tenggara yang ketika itu pusat perdagangannya. Masa kejayaan yang sudah lampau dilambangkan oleh kaum bangsawan dan hubungan kekerabatan mereka dengan keluarga Melayu, dan oleh citra Patani sebagai tempat kelahiran Islam di kawasan itu. Lembaga keagamaan di Patani dan daerah sekitarnya berfungsi sebagai penghubung antar golongan etnis dengan rakyat. Kaum ulama berfungsi sebagai kekuasaan yang mengesahkan kekuasaan yang berlaku, dan dukungan mereka sifatnya menentukan bagi pemelihara dan pengguna kekuasaan politik. Pada tahun 2004, bertepatan pada bulan April, pada masa kepemimpinan Thaksin Shinawatra, insiden berdarah telah terjadi sehingga mengakibatkan 30 pemuda Muslim tewas di Masjid Qureshi. Pada perkembangan Muslim Patani antara 2004 hingga 2007, periode ini sangat urgen tidak hanya karena banyaknya korban dalam kurun waktu ini. Setidaknya 2.000 korban meninggal, sehingga di ujung tahun 2008, Thailand ingin memiliki Perdana Menteri baru yang diharapkan dapat membawa angin perubahan. Dengan rezim barunya harus beralternatif dalam menangani masa konflik Thailand Selatan. Rupanya perdamaian Aceh menjadi modal upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan. Identitas lokal di Thailand Selatan lebih dekat dengan Kelantan, Kedah, dan Malaysia. Masyarakat secara tradisional lebih memilih menggunakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Thai, yang digelakkan oleh pemerintah pusat sebagai bahasa resmi negara. Keterpaksaan ini dirasakan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan selama puluhan tahun. Penggunaan bahasa Thai diwajibkan oleh pemerintah, baik itu di kantor kerajaan, pemerintahan, sekolah, dan media. Dan ternyata strategi pemerintahan Thailand memang membuahkan hasil dalam waktu sekitar 50 tahun. Banyaknya generasi muda Melayu Muslim lebih suka berbahasa Thai dibanding bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka dipaksa keluarga untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika mereka berkumpul di lingkungan keluarga. Kehidupan keberagamaan. Umat Islam di Thailand tidak seberuntung seperti umat Islam di Malaysia, yang mana hampir semua sarana dakwah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah Malaysia. Demikian pula dengan imam, khatib, bilal, dan pengurus-pengurus masjid digaji langsung oleh pemerintah. Sarana media seperti TV maupun radio di Malaysia diberikan waktu setiap malam untuk dakwah Islam. Kawasan Thailand bagian selatan Melayu Muslim adalah daerah konflik agama dan
perbedaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik Thailand Selatan terjadi sejak diserahkannya wilayah utara Melayu oleh pemerintah kolonial Inggris kepada kerajaan Siam. Saat itu dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang menambah hak-hak dan martabat Muslim Patani. Akibatnya muncul aksi-aksi perlawanan dan ditanggap pemerintahan pusat sebagai separatisme sehingga diberlakukannya darurat militer di wilayah tersebut. Di beberapa kota pelabuhan, Islam bukanlah agama bagi komunitas perkampungan, melainkan agama para individu yang mobilnya menyatu dalam jaringan asosiasi internasional. Dari Singapura, pembaruan Islam menyebar ke seluruh Asia Tenggara melalui perdagangan, haji, dan melalui gerakan pelajar, guru, dan sufi. Sudah ada tempatnya dunia Islam gerak menyampaikan apel kepada pemerintah supaya menyelamatkan umat Islam dan memberikan kesamaan hak di segala bidang kepada mereka, termasuk hak untuk beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Hak yang sama dengan hak-hak dimiliki penduduk yang beragama Buddha. Perkembangan pendidikan Islam di Thailand. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Pada tahun 1923, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari inti sari ajaran Buddha. Pada saat-saat tertentu, anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Buddha. Kepada guru-guru harus menyembah dengan sembahan Buddha. Kementerian Pendidikan memutar balik sejarah. Dikatakan bahwa orang Islam itulah yang jahat, ingin menentang pemerintah Syah di Siam dan menjatuhkan raja. Dampak yang menonjol dari perkembangan yang berorientasi ke dalam hal ini. Misalnya pada tahun 1966, sekitar 60% anak-anak di Patani tidak dapat berbicara bahasa nasional. Hal ini berkaitan dengan banyaknya orang tua muslim yang lebih senang mengirim anak-anaknya ke sekolah agama. Strategi yang perlu dibangun masyarakat muslim Thailand pada saat ini adalah memajukan pendidikan, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas lokal. Namun sampai saat ini pun masyarakat muslim Patani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Akhirnya pemerintah Thailand pun belum mampu membeli pendidikan merata terhadap kaum muslim. Tekanan berbasis keamanan mengancam mereka. Kesenjangan ini menurunkan nasionalisme masyarakat di luar mayoritas Thai Buddha. Kehidupan muslim Thailand sebagai minoritas. Negara bukan Islam yang berjulukan negara gajah putih tercatat minoritas kaum muslimnya sekitar 5% atau 1,5 juta jiwa dari penduduk Thailand. Mayoritas muslim tinggal di wilayah selatan khususnya Patani ialah Denmark akibat. Mereka kerap didiskriminasi dalam segala sektor kehidupan. Pada saat ini mayoritas penduduk Thailand yang beragama Buddha sekitar 80%. Daerah-daerah tersebut awalnya merupakan bagian dari sebuah kerajaan Melayu Islam Patani, Darussalam. Daerah yang sekarang disebut Thailand Selatan pada masa dahulu berupa kesultanan yang merdeka dan berdaulat. Di antaranya kesultanan yang terbesar adalah Patani. Thailand sebelumnya bernama Siam yang kemudian pada tahun 1939 Masehi nama Siam diganti sebagai Muay. Yang dialami masyarakat muslim Thailand Selatan yang sebagai minoritas ini adalah akibat dari pembatasan ruang gerak mereka untuk memperoleh hak-haknya dalam bidang ekonomi, politik, dan keagamaan. Juga karena problematika klasik yang telah berlangsung lama yang menyalahi keyakinan dan nilai-nilai keislamannya. Minoritas ini menuntut pemisahan diri dan kemerdekaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa perdamaian Aceh menjadi modal upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan. Dalam tatanan sosial, muslimin Thailand mendapat julukan yang kurang enak, yaitu Khaik atau Khaik yang berarti orang luar, yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang datang menumpang. Dalam bahasa Thai, istilah ini juga selamat berabad-abad sudah dikenal untuk menyebut kaum pendatang berkulit hitam dari daerah Melayu dan Asia Selatan. Orang-orang Thai Islam menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa khusus di kawasan Thailand Selatan jauh lebih awal daripada kedatangan orang-orang Buddha Thailand. Kesimpulan, Thailand merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara
yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Tetapi di dalam Thailand terdapat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu di Thailand Selatan, tepatnya di Pattani dan beberapa provinsi lainnya. Islam masuk di Thailand dengan cara perdagangan oleh orang-orang Arab. Buktinya lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan daulah Islamiyah. Meskipun Islam merupakan agama yang mayoritas di Thailand, tetapi Islam mempunyai lembaga yang berpengaruh di Thailand, yaitu Pattani United Liberation Organization atau PULO.